Kita menyerahkan bantuan donasi dari teman-teman PLN yang gabungan di Samarinda ini ke beberapa posko. Jadi sebelum ke posko ke sini, kemarin itu kita udah mau menyerahkan ke posko di sini, cuma lewat Putra. Cuma informasi dari bapak-bapak di sini sebaiknya menyerahkan dalam bentuk bahan udah jadi gitu. Jadi tinggal siap diproses buat masyarakat. Sekolahnya juga kemarin ke posko yang di mana? Yang di dekat Sempaja kalau nggak salah, Jokis, TRC ya di situ ya. Nah di situ kita juga udah nyerahkan juga. Kalau di situ ada beberapa sembako sama bantuan operasional di sana. Ya kita berharap nanti dari sumbangan-sumbangan pegawai, dari dana YBM, dari PLN 1 Samarinda ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena dari pantauan kami di lapangan kan teman-teman PLN mulai dari hari takbiran itu. Mulai dari takbiran sampai dengan sekarang kita juga keliling. Kita ngelihat ini banjir juga makin meluas. Pada beberapa tempat banjirnya tinggi yang sebelumnya pengalaman kita di bulan Juni 2019, Januari 2020 tidak terdampak sekarang. Cuma ada yang dulunya terdampak, sekarang nggak terdampak. Jadi ini ada beberapa hal yang kita dapati. Terkait dengan bantuan ini sih kita berharap ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Oh iya, boleh dari totalnya berapa Pak untuk secara keseluruhannya Pak? Total ada sekitar 50-an lah. 50 jutaan Pak ya? 50 juta terbagi di 3 posko. Ya tentunya kita nggak tertutup kemungkinan apakah nanti ada lagi dari PLN Pusat. Yang jelas ini dari PLN 1 Samarinda. Dari dana YBM juga. YBM itu setiap pegawai PLN itu dipotong zakat 2,5% penghasilannya. Ya itulah kita. Setiap karyawan itu Pak? Seluruh karyawan. Seluruh karyawan. Potong setiap bulannya. Nah itu yang kita manfaatkan. Kita berikan kepada masyarakat, salurkanlah kepada Pak Lurah Sepaja Bengkuring ini. Kelurahan apa Pak di sini Pak? Ya, Sepaja Timur. Karena banyak, termasuk banyak informasi dari Pak Lurah tadi ada sekitar 11.000 ya. Pak Camatnya tadi 11.000. 8.000 itu untuk ini aja 8.000 untuk Sepaja Timur aja. Kalau total ya 11.000 lebih. Total kecamatan Samarinda Utara. Ya semoga ya bantuan kecil dari kami ini ya ada pihak swasta, ada pihak yang lain saling bahu membahu bisa membantu. Kita berharap tentunya ini bisa segera selesai. Kami pun PLN juga berharap ini bisa segera selesai. Listrik juga bisa pulih karena di balik dari ada bencana ini tim kami juga 24 jam bekerja memastikan listrik itu aman. Ya. Kami juga mohon maaf kepada warga yang memang kondisinya mau tidak mau harus kita amankan, dalam arti kata kita padamkan. Karena jangan sampai warga udah terkena musibah, terkena bencana, terkena musibah lagi. Gitu, Pak. Tapi kalau seandainya sudah surut, kita cek sama-sama, nanti akan ada petugas PLN yang datang ke sini, akan cek bersama-sama. Nanti akan kita nyalakan sih. Pak Danang ada tim di sini. Mungkin ke depannya lagi Pak, pasca ini mungkin ke depan lagi mungkin dari Kementerian juga mungkin akan menyerahkan lagi atau gimana Pak nanti? Untuk penggalangan dananya nanti Pak ke depannya. Penggalangan dananya ya, sementara mungkin baru ini yang ada, nanti kalau seandainya ada lagi kita akan salurkan. Karena posko di sini tercatat ada 3 kalau nggak salah. Ya. Ada di sini, ada di daerah Temindung Permai, Ahmad Yani, Temindung Permai, Kelurahan ya, sama di Sepaja. Ya. Gitu Mas. Sebenarnya dari PLN Pusat bisa masuk, cuma masalahnya syaratnya itu harus bencana provinsi, karena kan agak bencana nasional. Dan sebagaimana kita ketahui kan bencana nasional susah banget kan. Ya kita bersatu padu lah.
Jadikan satu aja. Ini dibuang aja lah kali ya, udah banyak. Buang aja tuh kulitnya. Kalau untuk menangani yang ke depannya gitu maksudnya kan, Iya, ya. itu ya mungkin ke pihak pemerintah, ya kan? Pihak kelurahannya yang mengusulkan mungkin pembuatan tanggul. Artinya kalau memang sudah ada tanggul memang bisa berupa lumpur yang dari sungai kita naikkan ke atas, bisa berupa tanggul buatan. Nah itu aja. Tapi kayaknya ini gini, ini sumber air ini dari Gunung Kapur, dari itu kami melewat sungai itu. Begitu sungai meluap ini, walaupun dipakai tanggul di sini juga, kalau dia sungainya meluap dari sana juga kurang lebih. Jadi itu hanya ini supaya banjir di sini cuma luapan kelebihan air aja, bukan banjir kayak di mana di Siring, Tanah Merah kan memang banjir hujan, banjir terus banjir. Kalau di sini enggak, ini kiriman baru dia naik kayak gitu loh. Apa rop ya kalau orang di bahasa itu rop, banjir rop itu. Dari ke Pemkot aja Pak itu, karena kita nggak berani kita kata Ya, mungkin mendalui karena kita ini bawahan aja takut nanti salah. Kalau untuk drainase alhamdulillah saya 6 bulan sebelum ini banjir saya udah hampir separuh, hampir ini tinggal berapa RT aja belum, udah ke mana ke Bukti sudah. Jadi kami pakai hantu banyu. Jadi kami habis di sini satu RT terus alhamdulillah ini Pak, kalau kemarin kami tidak normalisasi atau parit, jadi lebih tinggi lagi airnya Pak, karena itu volumenya jadi lebih banyak di parit, jadi agak turun. Coba kemarin kami tidak itu ya, itu lebih tinggi airnya Pak. Cuma ada beberapa RT yang belum sempat kami gali paritnya karena terkendala corona kemarin ini stop semua Pak. Gitu loh. Kurangi debet ketinggian. Alhamdulillah. Dari pihak ketiga sudah alhamdulillah. Contoh tadi lihat sendiri dari pihak Bea Cukai tadi ada kan, alhamdulillah. Alhamdulillah juga mantau. Ini dapur umum. Dapur umum Pak ya. Dari pihak Dandim. Oh, Dandim. Jadi setiap sore warga datang ke sini atau dia? Ya. Kita ketua RT Pak ya, jadi ketua RT yang mendistribusikan. Oh, gitu aja. Panggil ketua RT-nya kan sesuai dengan daftar berapa yang harus dibagi, kasihkan nanti ketua RT yang membagikan ke warga. Ya tapi kami tidak bisa memenuhi 100% karena jumlah jiwanya hampir 8.000 Pak. Sedangkan kemampuan kami di sini kan tidak seperti itu. Cuma alhamdulillah ada bantuan dari pihak-pihak luar untuk buat nasi kan. Jadi mereka langsung ya terbantu lah, alhamdulillah. Terima kasih kepada warga Samarinda yang ikut berpartisipasi membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Banjar Timur melalui media massa ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak dari ketiga yang telah membantu, maupun Pemkot sendiri dan Pemprov sendiri sudah membantu. Terima kasih banyak. Karena kalau kita menghitung biaya sana. Ya ini Pak, saya dengar di warga kan setiap tahun ini Pak. Iya. Banjirnya tiap tahun Pak. Tiap tahun, sebelum tahun 3 kali ya. 3 kali banjir. Ya mudah-mudahan di bulan nanti, di bulan Desember, misalkan Desember kemarin ya, sama Januari, mudah-mudahan enggak lah. Kita doakan jangan sampai, kasih juga. Kalau tiap banjir gini yang seluruh warga pun apa, material ini Pak. Hancur semua orang-orang Pak. Dan kebetulan ini agak sedikit unik, karena apa, ini kan bercampur dengan corona. Jadi agak gimana ya, bantuan kami ini juga tidak semata-mata banjir. Ini loh, ada warga yang nggak kena banjir, tapi dia akses jalannya nggak bisa lewat. Mau nggak mau kami juga bantu itu, ya kan? Tapi kan dia tidak bisa masak, bisa apa? Ada memang rumahnya lengkap, ada dapurnya, tapi tidak ada isinya karena dia harus keluar, nggak bisa juga karena akses jalan tutup semua karena air. Makanya kami juga, nah itu hanya terdobel-dobel dengan kegiatan ini dulu. Ya, alhamdulillah bisa tercover. Masyarakat juga mengerti, yang alhamdulillah kebagian mengerti, nggak kebagian juga memahami juga. Jadi, tapi besoknya kita
tetap membantu yang belum pernah dapat, itu kita bantu.